Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini setelah sebulan lebih kita libur di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan Allah Azza wa Jalla menetapkan pahala yang telah diraih di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita sampai pada halaman 95. Muallif Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, walil musyrikina syubhatun ukhra, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan mereka memiliki syubhat yang lain. Ya, syubhat untuk melegalkan kesyirikan yang mereka kerjakan. Karena syubhat-syubhat yang sebelumnya mereka ngotot mengatakan perbuatan mereka itu bukan syirik. Nah, di antara syubhat mereka mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usamah qatla man qala la ilaha illallah. Kata mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingkari perbuatan seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Ketika Usamah bin Zaid dalam suatu peperangan, Usamah bin Zaid ini mengejar musuhnya. Sampai musuhnya ini terpojok, Usamah bin Zaid sudah mengangkat pedangnya, tiba-tiba musuhnya tadi mengatakan la ilaha illallah. Tapi kemudian sama Usamah tetap dilanjutkan, dibunuh oleh Usamah bin Zaid itu. Kemudian setelah berita ini sampai kepada Nabi SAW, Nabi memarahi Usamah bin Zaid. Seraya Nabi mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, innahu yakhafu min sayfi. Sesungguhnya dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut sama pedangku. Ya, masuk akal. Karena kalau memang orang tadi itu niat untuk masuk Islam, harusnya ya kayak tadi gitu. Kenapa kok baru terpojok dia baru mengatakan la ilaha illallah? Berarti dugaannya yang paling kuat, dia mengatakan demikian agar Usamah enggak jadi membunuhnya. Tapi kata Nabi SAW, hal syarahta qalbahu, apakah kau sudah membelah dadanya dia? Tahu dari mana kau kalau dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut sama pedangmu? Kau enggak tahu niat seseorang. Maka terus Usamah bin Zaid dimarahi sama Nabi SAW. Nah, kata orang-orang yang berbuat kesyirikan, tuh lihat, Nabi saja mengingkari Usamah bin Zaid yang membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa?
selama dia mengucapkan la ilaha illallah itu pasti muslim. Jangan disyirik-syirikkan, jangan dikafir-kafirkan. Yang kafir itu yang enggak mengucapkan la ilaha illallah. Ini syubhat mereka. Jadi mereka menganggap bahwa ucapan la ilaha illallah itu sudah pasti, orang yang mengucapkannya itu sudah pasti muslim. Meskipun dia melakukan kesyirikan, meskipun dia berbuat syirik kepada Allah, kalau lisannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah pasti muslim. Nah, kemudian juga sisi pendalilan mereka adalah kalau muslim itu berarti gak boleh ditumpahkan darahnya. Karena yang boleh ditumpahkan darahnya menurut mereka itu hanya orang kafir. Yang boleh ditumpahkan darahnya itu hanya orang kafir. Nanti akan dibantah sama beliau. Yang dibunuh itu bukan cuma orang kafir, tapi ada sebagian kaum orang yang muslim, tapi karena dia melakukan perbuatan dosa, dia berhak untuk dibunuh. Padahal dia muslim statusnya. Seperti apa misalnya? Muslim tapi dibunuh karena melakukan perbuatan. Perbuatan apa kira-kira yang menyebabkan dia terbunuh? Bukan murtad, enggak, kita bicara dia masih muslim. Naam, orang yang berzina, apabila dia telah menikah maka dirajam. Apalagi? Membunuh. Kafir enggak orang yang membunuh ini? Tidak, bukan sesuatu yang mengkafirkan. Berzina juga demikian, bukan sesuatu yang mengkafirkan. Tapi meskipun muslim, Nabi menetapkan hukuman syar'inya, tapi penguasa ya yang melakukannya, bukan orang perorangan. Tapi tetap dieksekusi mati. Maka di sini nanti dibantah sama beliau, gak mesti orang yang dibunuh itu kafir. Kemudian kata beliau, wa kadzalika qauluhu umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Nabi SAW juga pernah mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, jangan diperangi. Artinya dia sudah pasti muslim. Meskipun dia berbuat syirik, nyungsep di kuburan, minta kepada kuburan-kuburan keramat, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, tapi kalau lisannya mengucapkan la ilaha illallah, dia muslim katanya. Wa ahaditsu ukhra fil kaffi amman qalaha. Dan hadis-hadis lain yang senada semisal dengan yang kita sebutkan, yang poinnya adalah melarang untuk membunuh orang yang berucap la ilaha illallah. Nabi melarang untuk membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia muslim, bukan kafir. Maka jangan dikafir-kafirkan. Paham syubhatnya? Paham jamaah syubhat mereka? Ya, intinya itu tadi. Pokoknya kalau sudah ngomong la ilaha illallah, sudah pasti muslim. Apapun yang dia kerjakan, gak peduli, pokoknya dia pasti muslim. Wa muradu haula'il jahala anna man qalaha la yakfur wa la yuqtalu walau fa'ala ma fa'al. Yang diinginkan sama mereka ini syubhatnya, yaitu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak kafir. Ya, dia tidak dikafirkan, dan juga dia tidak boleh dibunuh meskipun dia melakukan apapun yang mereka lakukan, yaitu meskipun berbuat syirik. Fayuqal, maka dijawab bantahannya oleh beliau, liha ulail musyrikin juhal, bantahan kepada orang-orang pelaku kesyirikan yang bodoh ini, al-juhal. Kata beliau, maklum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahud wasabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Telah diketahui bersama bahwasanya Nabi SAW memerangi orang-orang Yahudi, menawan orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi juga mengucapkan la ilaha illallah. Tapi yang tidak diucapkan sama orang Yahudi ini adalah Muhammadun Rasulullah. Yahudi ini dalam masalah ketuhanan itu sama dengan konsepnya sama dengan Islam, yaitu sama-sama mengakui satu sesembahan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Nasara.
Kalau Nasara perbedaannya dengan kita bukan cuma masalah kenabian, tapi juga masalah ketuhanan. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 oknum, sebagaimana yang sudah diketahui. Nabi memerangi orang-orang Yahudi, padahal orang Yahudi juga mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Demikian juga yang sudah pernah kita sampaikan, para sahabat di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi Bani Hanifah, pengikutnya Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Diperangi, dibunuh sama para sahabat Nabi SAW. Padahal pengikutnya Musailamah ini mengucapkan syahadat enggak? Mengucapkan. Ya, tapi tetap diperangi. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, bahkan juga bersaksi ini pengikutnya Musailamah ini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Namun mereka meyakini juga bahwa Musailamah itu nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diakui sebagai nabi juga. Jadi syahadatnya lengkap. La ilaha illallah juga Muhammadun Rasulullah, pengikutnya Musailamah ini. Tapi mereka meyakini Musailamah adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tetap diperangi sama sahabat. Wa yusallun, bahkan mereka ini pengikutnya Musailamah, mereka juga sholat. Wa yad'unal Islam, dan mereka juga mengklaim diri mereka sebagai seorang muslim, agamanya Islam. Wa kadzalika alladziina harraqahum Ali ibnu Abi Thalib bin nar. Demikian juga pengikutnya Abdullah bin Sabah. Ya, pengikutnya Abdullah bin Sabah di zaman Ali bin Abi Thalib itu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya, mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata beliau, wa haula'il jahala mukirruna anna man ankara al-ba'tsa kafar wa qutil walau qala la ilaha illallah. Orang-orang yang berbuat syirik tadi, yang melontarkan syubhat tadi, mereka kalau ditanya, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia mengingkari hari kebangkitan, bagaimana pendapat kalian? Jawabannya apa mereka? Kafir, sama, padahal ngomong la ilaha illallah. Mereka juga sepakat meskipun mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan, kafir. Wa qutil, dan juga berhak untuk dibunuh. Wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kafar wa qutil walau qalaha. Demikian juga mereka mengakui kalau ada orang yang mengingkari salah satu rukun Islam, tidak mengimani salah satu rukun iman, meskipun mengucapkan la ilaha illallah, mereka sendiri juga mengatakan orang ini kafir dan berhak untuk ditumpahkan darahnya. Fakaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu' wa tanfa'uhu idza jahada tauhid alladhi huwa aslu dinir rusuli wa ra'suhu. Maka kalau mereka ini sudah mengakui demikian, maka kita tanya, loh Mas, kok bisa yang mengingkari rukun Islam saja kalian kafirkan, sedangkan yang berbuat syirik kepada Allah tidak kalian kafirkan? Paham maksudnya jemaah? Ada orang mengingkari wajibnya sholat, ini kata pelaku kesyirikan ini, kafir nggak dia? Kafir juga, yakin saya pasti dia ngomong kafir. Terus kemudian ada orang yang minta kepada kuburan-kuburan keramat, menyembelih kepada selain Allah. Kalau ditanya mereka kafir nggak? Enggak loh. Kok aneh? Padahal tauhid jika dibandingkan dengan sholat, mana yang lebih urgen? Tauhid. Tauhid yang lebih urgen, tauhid yang lebih penting. Ini keanehan mereka. Walakin a'da'ullah ma fahimu ma'nal ahadits. Akan tetapi mereka yang melontarkan syubhat tadi, mereka ini sejatinya orang-orang yang tidak paham makna hadis Nabi SAW. Fa amma hadithu Usamah fa innahu qatala rajulan idda'al Islam bisababi annahu dhanna annahu madda'al Islam illa khaufan ala damihi wa mali. Adapun tadi kisah tentang Usama bin Zaid yang membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, Usama bin Zaid menduga orang tadi mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut sama pedangnya, takut dibunuh. Warrajulu idza adhara al-Islam wajibal kaffu anhu. Dan memang demikian hukumnya.
kalau ada seseorang yang menampakkan keislaman, maka kita hukumi dia sebagai muslim. Kita baru kenalan sama orang. Alan, siapa namamu? Fulan. Ana muslim. Dia menampakkan keislaman. Entah di luar itu dia berbuat syirik yang tidak kita ketahui, maka tetap kita hukumi dia sebagai seorang apa? Muslim. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, sampai nampak kalau orang tadi ini melakukan perbuatan yang lawannya tauhid, melakukan perbuatan syirik. Nah, baru di situ kita bisa menghukumi fulan ini bukan muslim. Wa anzalallahu ta'ala fi dzalik. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya berkaitan dengan kisah Usamah tadi dalam surah An-Nisa ayat 94, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ay fatathabbatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian membunuh di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah terlebih dahulu. Jangan gegabah ketika membunuh seseorang di medan peperangan. Terkadang seorang justru tercampur antara kawan sama lawan. Tidak bisa membedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Nah, ini Allah tegaskan fatathabbatu, tabayyun terlebih dahulu, cross check terlebih dahulu. Fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kafu anhu wat tathabbut. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya menahan diri dan wajibnya untuk cross check terlebih dahulu. Karena Usamah nggak pakai cross check. Begitu ngelihat, dikejar, bahkan ngomong la ilaha illallah, nggak pakai di cross check lagi, langsung dibunuh sama dia. Fa idza tabayyana minhu ba'da dzalik ma yukhaliful Islam qutil. Kalau memang setelahnya dia menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam, artinya yang menjadikan dia keluar dari Islam, maka baru kita bunuh. Baru dibunuh. Liqaulihi ta'ala fatabayyanu walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathabbuti ma'nan. Intinya apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid itu enggak bisa dijadikan dalil oleh mereka yang menegaskan orang kalau sudah ngomong la ilaha illallah berarti pasti muslim. Enggak. Usamah itu menduga bahwa apa yang diucapkan sama dia ini itu karena takut sama pedangnya. Nah, wa kadzalikal haditsul akhar wa amsaluhu ma'nahu ma dzakarnahu anna man azhara at-tauhid wal islam wajaba al-kaffu anhu ila ay yatabayyana ma yunaqidu dzalik. Ini mirip dengan yang tadi kita sebutkan. Apabila seseorang menampakkan tauhid, menampakkan Islam, wajib bagi kita untuk menahan diri sampai jelas bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bisa membatalkan tauhidnya. Sampai orang tadi melakukan sesuatu yang bisa membatalkan tauhidnya, baru di situ kita hukumi orang tersebut bukan muslim. Wa dalilu ala hada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalil tentang hal ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Usamah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Nabi mengajarkan kepada Usamah, kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dohirnya dia muslim, maka tahan, hukumi dia sebagai seorang muslim. Jangan gegabah dikafirkan, jangan gegabah dibunuh. Sampai nanti dia menampakkan diri, muncul darinya sesuatu yang membatalkan Islamnya, baru kau kafirkan dia. Atau kalau dalam medan peperangan, baru kau bunuh dia. Wa qala umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Demikian juga sabda Nabi tadi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau zahir mereka muslim, maka enggak boleh diperangi. Sampai ketika Nabi mengetahui bahwa mereka menampakkan sesuatu yang membatalkan la ilaha illallah, baru diperangi sama Nabi SAW. Kemudian kata beliau, huwallazi qala fil khawarij aynama laqitumuhum faqtuluhum la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'an. Yang ngomong hadis tadi, yang nyemprot Usamah, nyeneni Usamah tadi siapa?
Nabi SAW, beliau juga yang menyebutkan hadis tentang Khawarij, ainama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian mendapati orang-orang Khawarij, maka bunuh mereka. Nah, ini dulu ya, Nabi memerintahkan kepada para sahabat, karena Nabi sebagai apa? Penguasa. Nabi sebagai pemimpin ketika itu. Ya, kalau pemimpin kita memerintahkan kita untuk membunuh orang Khawarij, ya iya kita kerjakan. Tapi kalau sekarang enggak. Ya, tapi hukuman bagi penguasa kepada orang-orang Khawarij dibunuh. Padahal para ulama, meskipun ada khilaf, tapi yang rajih, yang sahih, Khawarij tidak dikafirkan oleh para ulama. Ya, Khawarij ini bukan firqah yang dikeluarkan dari Islam oleh para ulama. Mereka masih tetap muslim meskipun menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Khawarij masih tetap muslim. Meskipun ada sebagian ulama yang memasukkan orang-orang Khawarij ini satu tipe sama Rafidhah, ya sama-sama kufar, sama-sama kafir. Cuman ini pendapat yang lemah. Ya, sekali lagi yang benar, orang Khawarij ini masih muslim. Tapi Nabi juga yang memerintahkan para sahabat untuk membunuh orang-orang Khawarij, ma'akaunihim min aktsarin nasi ibadatan wa tahlilan wa tasbihan. Padahal orang-orang Khawarij ini termasuk di antara orang-orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna sahaba yahqiruna anfusahum indahum. Sampai-sampai para sahabat mereka meremehkan ibadah mereka sendiri jika dibandingkan dengan ibadahnya orang-orang Khawarij. Anda kalau membaca kisah tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tatkala diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk berdiskusi, berdialog dengan orang-orang Khawarij di Harura. Abdullah bin Abbas ketika menceritakan kondisinya orang-orang Khawarij, Abdullah bin Abbas mendapati mata mereka itu bengkak. Iya, mata mereka itu bengkak-bengkak. Sembab, apa sembab bahasa Indonesianya itu? Hah? Sembab ya? Lebam. Mari diantemi lah. Sembab. Iya, sembab juga kan? Iya, orang yang jarang tidur itu loh. Pokoknya kayak gitulah, antum tahu lah. Intinya mereka banyak begadang untuk beribadah. Banyak melek malam untuk beribadah. Mereka juga sering menangis. Bahkan ada sisa garis-garis di wajahnya itu. Karena air mata mereka itu terkena debu-debu itu pasti meninggalkan bekas. Karena banyaknya mereka menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian diceritakan dengkul mereka seperti dengkulnya unta, ngapal. Iya, dengkul mereka seperti dengkulnya unta, ngapal. Rajin beribadah luar biasa. Tapi sama Nabi diperangi, sama Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk diperangi. Ya, padahal mereka bukan kafir. Jadi nggak mesti yang diperangi itu kafir. Nggak mesti yang dieksekusi mati itu berarti orang kafir, enggak. Yang muslim kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu di dalam syariat juga dibunuh. Tapi sekali lagi yang bunuh siapa? Penguasa. Ya, tentu ada pengadilannya terlebih dahulu. Sampai-sampai para sahabat meremehkan ibadah mereka jika dibandingkan dengan ibadahnya orang-orang Khawarij. Nah, ini dari hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim. Kalian wahai para sahabat akan meremehkan ibadah kalian sendiri kalau jika dibandingkan dengan ibadah mereka. Salat kalian gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan salatnya orang Khawarij. Puasa kalian gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan puasanya orang Khawarij. Sahabat sendiri itu sudah luar biasa gak ibadahnya? Iya, kalah sama orang Khawarij. Ya, tapi kata para ulama zaman sekarang ini al-Khawarij al-awail, Khawarij zaman dahulu. Kalau Khawarij sekarang sudah sesat, menyimpang, malas ibadah. Ya, itu Khawarij zaman sekarang. Sudah sesat, menyimpang, malas ibadah. Kalau Khawarij zaman dahulu itu mereka semangat beribadah. Dan memang beda antara Khawarij sekarang sama Khawarij dahulu. Meskipun akidah mereka juga sama, namun beberapa sifat-sifat mereka yang disebutkan Nabi itu nggak cocok diaplikasikan di Khawarij zaman sekarang. Bukan karena Nabi salah, ya, tapi karena Nabi SAW memperingatkan hadis tersebut terhadap Khawarij generasi pertama, yaitu Khawarij yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena ya Nabi SAW mengatakan simahum at-tahliq,
Di antara ciri tandanya orang Khawarij apa? Tahlik, gundul rambutnya. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Apakah syarat menjadi Khawarij harus gundul? Ini ada orang pemikirannya Khawarij, gemar mengkafirkan kaum muslimin, gemar mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Akidahnya sudah akidah Khawarij, tapi gondrong. Antum hukumi Khawarij enggak dia? Enggak, kan Khawarij itu harus gundul. Enggak. Itu Khawarij al-awail, Khawarij yang di zaman awal. Ya, Nabi mengatakan itu kepada para sahabat. Nanti yang ditemui sama para sahabat Khawarij yang modelnya seperti itu. Tapi secara umum Khawarij itu dilihat dari akidahnya. Ya, dilihat dari akidahnya. Dan kemudian wahum ta'allamul ilma minas sahaba falam tanfa'hum la ilaha illallah wala kathratul ibadah wala di'aul islam lamma dhahara minhum mukhalafatus syariah. Padahal para Khawarij ini kebanyakan mereka itu murid-muridnya para sahabat. Bahkan pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, siapa? Abdurrahman bin Muljam al-Himyari, itu berguru dengan para sahabat Nabi SAW. Berguru kepada Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Bahkan ditazkiyah sama Al-Khalifah Umar ibn Khattab sebagai pengajar Al-Quran. Ditazkiyah, direkomendasikan, dipuji sama Umar ibn Khattab sebagai seorang yang mengajarkan Al-Quran. Luar biasa. Tapi ternyata ketika didapati akidahnya menyimpang, pemahamannya melenceng, nggak bermanfaat keistimewaan tersebut. Ya. Dan kemudian di halaman yang 100, ini penjelasan dari Syekh Utsaimin. Ana rasa tidak perlu kita panjang lebar karena terwakili dengan apa yang kita sampaikan tadi. Dan kemudian di halaman 100, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wa kadzalika ma dzakarnahu min qitalil yahud wa qitalis sahabah Bani Hanifah wa kadzalika arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaghzuwa Bani al-Mustaliq lamma akhbarahu rajulun annahum mana'uz zakah hatta anzalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa kana ar-rajulu kadziban 'alaihim wa kullu hadha yadullu ala anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits allati ihtajju biha ma dzakarna. Demikian juga yang tadi kita sampaikan tentang orang-orang Yahudi yang diperangi oleh Nabi, padahal orang-orang Yahudi juga mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga para sahabat tadi kita sebutkan mereka memerangi Bani Hanifah, pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab. Demikian juga ketika Nabi SAW ingin memerangi Bani al-Mustaliq, tatkala ada seseorang yang mengabarkan kepada Nabi bahwa mereka tidak mau membayar zakat, maka Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian berita dari orang yang fasik, maka cross check terlebih dahulu. Nah, itu datang kepada Nabi berita dari seseorang bahwa Bani al-Mustaliq tidak mau membayar zakat, maka turun ayat ini. Wa kana ar-rajulu kadziban 'alaihim, padahal yang memberi kabar tadi itu berdusta. Wa kullu hadza, semua ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan atau diperbuat atau diinginkan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya tadi itu tidak bisa dijadikan hujjah oleh orang-orang yang berbuat syirik. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk melegalkan kesyirikan mereka. Itu buktinya Nabi nggak memerangi mereka. Itu buktinya Nabi memarahi Usamah bin Zaid. Karena orang yang ngomong la ilaha illallah pasti muslim. Nah, ini yang nyungsep-nyungsep di kuburan, mereka ngomong la ilaha illallah, maka kita ini muslim. Ya, kalau kalian mengkafirkan kita, ya nanti kalau ada Nabi disemprot juga kayak Usamah bin Zaid gitu. Ya, ini gagal paham. Baik, kita lanjutkan ke syubhat berikutnya. Walahum syubhatun ukhra wa huwa ma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa yaumal qiyamah yastaghithuna bi Adam thumma bi Nuhin thumma bi Ibrahim thumma bi Musa thumma bi Isa fa kulluhum ya'tadiru hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu fa hadha yadullu ala anna al-istighatsata bi ghairillah laysat syirkan. Ada syubhat yang lain. Mereka kan sukanya istighatsah
sama mayat-mayat, sama orang-orang yang mati. Istighatsah artinya minta pertolongan. Ya, dijadikan sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah agar wali ini yang telah mati itu memberikan pertolongan kepada dia. Atas jasanya wali ini Allah mengampuni dosanya, Allah memberikan rizki kepadanya dan seterusnya. Atas perantara siapa? Wali-wali yang telah mati. Ya, sebagaimana Allah firmankan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka, tidak pula bisa mendatangkan mudarat kepada mereka. Seraya mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka inilah yang menolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijadikan sebagai perantara. Nah, Nabi SAW pernah menceritakan tentang kejadian di padang mahsyar kelak. Ini kejadiannya belum terjadi, tapi Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kejadiannya di akhirat, di hari kiamat kelak. Bahwasanya ketika itu umat manusia dalam keadaan kepanasan menunggu untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan dengan jarak yang sangat dekat. Kemudian mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah untuk segera dimulai persidangan hari kiamat, untuk segera diputuskan perkara mereka. Tapi ternyata Nabi Adam menolaknya, karena Nabi Adam dulu pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam memerintahkan mereka untuk menuju Nabi Nuh alaihissalam. Sampai Nabi Nuh ditolak sama Nabi Nuh. Disuruh ke Nabi Ibrahim, sama Nabi Ibrahim disuruh ke Musa, sama Musa disuruh ke Isa, sama Isa disuruh ke Nabi Muhammad SAW. Barulah Nabi mengatakan, Analaha, iya, akulah yang memang diberi kuasa untuk ini. Maka kemudian Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu dan mintalah, akan dikabulkan permintaanmu, dan memohonlah syafaat, kau akan diberi syafaat. Ini hadis disebut oleh para ulama dengan hadis asy-syafa'ah al-udma. Ya, inilah hadis yang disebut dengan asy-syafa'atul udma, syafaat yang agung, yang besar. Karena yang bisa cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya syubhat mereka, lihat, orang-orang minta kepada Adam, minta kepada Nuh, kepada Musa, kepada Isa, kepada Ibrahim, kepada Nabi Muhammad. Sama, ini kan juga minta wasilah, minta perantara. Lah kenapa kita minta kepada orang-orang mati kok dibilang syirik gitu? Paham syubhatnya? Ya. Jangan tidur dulu, belum bantahannya. Baik, kita jawab di sini. An-naqul subhana man taba'a ala qulubi a'da'i. Fa innal istighatsata bil makhluq fima yaqdiru alaihi la nunkiruha. Kama qala Allah Ta'ala fi qissati Musa, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Kata penulis di sini, Maha suci Allah yang telah menutup hati musuh-musuhnya. Ya, Maha suci Allah, Maha kuasa Allah yang telah menutup hati musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang berbuat syirik tadi. Kata beliau, istighatsah, minta tolong kepada makhluk, dengan minta tolong kepada makhluk pada perkara-perkara yang makhluk mampu untuk melakukannya, syirik bukan? Bukan kesyirikan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Al-Qasas. Kalau Anda lihat dalam surah Al-Qasas, mulai awal ayat sampai pertengahan itu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, wa dakhala al-madinah ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwi fawakazahu Musa faqada alaihi. Al-ayat. Ketika itu Nabi Musa masih dipiara sama Firaun. Nabi Musa masih jadi boloye Firaun, kan kecil dimong ambil Firaun.
Ketika itu Nabi Musa masuk ke suatu kota di Mesir sana. Maka Nabi Musa mendapati ada dua orang yang sedang bertengkar. Satu orang dari kelompok dari golongannya Musa, maksudnya dia dari Bani Israel. Sedangkan lawannya itu dari orang-orang Mesir, suku Kipti. Ya, orang Mesir, bukan Bani Israel. Kalau Bani Israel ini pendatang. Kapan Bani Israel datang ke Mesir? Bukan Musa, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, yang bawa Bani Israel ke Mesir ini Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf itu jauh generasinya dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian yaktatilan, mereka bertengkar. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Maka yang dari Bani Israel ini beristighatsah kepada Nabi Musa. Maksudnya beristighatsah di sini apa? Minta tolong kepada Nabi Musa untuk ngewangi wangono aku. Kini lak bolo. Ya, maka dibantu sama Nabi Musa, dipukul orang tadi, ngeblak langsung mati. Ya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, orang tadi beristighatsah kepada Nabi Musa pada perkara yang Nabi Musa mampu untuk mengerjakannya. Memang Nabi Musa mampu untuk mengerjakannya. Anda misalnya minta tolong kepada orang lain pada perkara-perkara yang memang manusia punya kemampuan untuk menolong Anda, maka syirik bukan kesyirikan. Anda misalnya dalam kondisi dalam kondisi pelik, mungkin Anda banyak utang atau mungkin ya terhimpit masalah yang banyak, kemudian Anda minta tolong kepada orang lain untuk membantu Anda. Anda datang kepada orang yang kaya ya untuk Anda menutup hutang-hutang Anda misalnya dan seterusnya, dan Anda tahu dia mampu karena dia orang yang kaya. Ketika Anda minta tolong kepada dia, apakah itu bentuk kesyirikan? Tidak, karena dia mampu untuk mengerti. Tapi kalau orang yang kaya ini mati, kemudian Anda mintai dia, tolong po lunasono utang ana. Mampu nggak orang mati? Nggak mampu. Ya, orang mati ini tidak mampu. Bahkan jangankan mampu, mendengar saja enggak. Nah, wa kama yastaghithul insan bi ashabihi fil harb aw ghairihi fi asya'a yaqdiru 'alaiha al makhluk. Dan demikianlah kalau ada seseorang yang minta tolong kepada temannya ketika dalam kondisi-kondisi yang mencekam seperti dalam peperangan, dalam perkelahian, sengketa dan yang lainnya, yang memang teman Anda itu punya kapabilitas, punya kemampuan untuk menolong Anda. Nah, kemudian wa nahnu ankarna al-istighatsatal ibadah allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya aw fi ghaibatihim fil asya'il lati la yaqdiru 'alaiha illallah. Nah, yang kita bahas ini, istighatsah yang syirik ini adalah istighatsah yang merupakan bentuk ibadah. Kenapa kita katakan istighatsahnya bentuk ibadah? Karena tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mintanya kepada selain Allah, jadilah itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau perkara-perkara itu hanya Allah yang bisa mengabulkannya, Allah yang bisa menolongnya, maka kalau Anda minta kepada selain Allah, disitulah bentuk kesyirikan. Naik pesawat, kemudian pesawat ini turbulensi, terguncang, kemudian orang takut ketika itu. Nah, apalagi disuruh pakai pelampung sama pilotnya, itu sudah luar biasa itu. Ya, untuk para penumpang pakai pelampungnya itu sudah luar biasa mencekamnya itu. Ya, kemudian ketika itu ada seorang yang berdoa minta tolong kepada siapa? Kepada wali guru spiritualnya dia di kampung. Gak melok naik pesawat itu, tapi dia meyakini guru saya mendengar ini dan menolong saya dalam keadaan mencekam sendiri. Syirik bukan? Si urip loh wongnya. Guru spiritualnya ini masih hidup sih, tapi di kampung gak melok naik pesawat ini. Syirik bukan? Syirik kepada Allah. Karena yang bisa menolong dalam kondisi seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lu mosok kalah sama orang-orang musyrik. Orang-orang musyrikin saja tahu kalau kondisi mencekam seperti itu, mereka mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta kepada berhala-berhala itu.
Allah katakan dalam surah Ar-Rum, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka naik ke atas kapal dan kapal ini diombang-ambingkan dengan ombak, mereka berdoa da'awullah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, dengan murni doanya kepada Allah. Artinya gak payu berhalanya misalnya. Tapi ketika sampai di daratan, kembali mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diingkari sama beliau adalah istighatsah yang sifatnya hanya Allah yang mampu untuk menolongnya. Kalau itu dimintakan kepada selain Allah, jatuh kesyirikan. Tapi kalau makhluk juga mampu menolongnya, maka itu bukan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza thabata dzalik fastighatsatuhum bil anbiya yaumal qiyamah yuriduna minhum an yad'u Allah ay yuhasiban nas hatta yastariha ahlul jannah min karbil mauqif wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah. Adapun di dalam hadis tadi tentang istighatsahnya penduduk padang mahsyar kepada para nabi yang tadi kita sebutkan dalam hadis asy-syafa'atul udman, yang mereka inginkan adalah agar para nabi tersebut berdoa kepada Allah supaya perkara mereka ndang dimarekno, yang penghuni surga ndang mlebu surga. Karena di padang mahsyar ini sumpek dah. Iya, mereka sedang pingin kalau memang kita masuk surga, dan pingin masuk surga. Karena mereka nunggunya lama. Di padang mahsyar mereka menunggu lama. Nah, kalau istighatsahnya seperti ini, Nabi mampu nggak berdoa kepada Allah? Mampu. Maka ini pada perkara-perkara yang memang para Nabi punya kemampuan untuk hal demikian. Maka boleh. Ini bukan istighatsah yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada orang meninggal, kepada wali-wali yang telah mati, mereka tidak mendengar. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Allah katakan syirik. Kalaupun mereka kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak mendengar doa kalian. Kalaupun mereka mendengar doa kalian, mereka enggak bisa mengabulkan doa kalian. Dan pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Wadzalika an ta'tiya 'inda rajulin salih hayyin yujalisuka wa yasma'u kalamaka fataqula lahu ud'u Allah li kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dzalika fi hayati. Kalau ada seseorang, Anda misalnya datang kepada orang soleh, orang yang Anda kenal, dia ini orang yang soleh, orang yang baik. Kemudian Anda duduk bersamanya dan Anda mengatakan kepada orang tersebut, doakan aku, doakan saya. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Doakan saya supaya saya diberi kesehatan, supaya saya disembuhkan dari penyakit, supaya saya dikasih rizki sama Allah. Boleh. Itu yang dilakukan sama orang-orang di padang mahsyar kepada para nabi tersebut. Sebagaimana para sahabat Nabi, ketika Nabi SAW hidup, mereka banyak minta kepada Nabi untuk mendoakan mereka. Mereka banyak meminta kepada Nabi untuk mendoakan mereka. Itu banyak diriwayatkan bagaimana para sahabat memohon kepada Nabi SAW agar para sahabat dimasukkan ke dalam surga, agar para sahabat termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Uqasyah ibn Mihsan dari riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim, Nabi menceritakan bahwa ada 70.000 dari umat Nabi SAW alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian besoknya Nabi SAW mengabarkan bahwa mereka ini ciri-cirinya adalah humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah, mereka orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kai, mereka yang tidak bertatoyur, menganggap sial, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Ketika mendengar hadis ini, Uqasyah bin Mihsan, salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah,
ud'ullaha ay yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan saya, mintalah kepada Allah agar saya termasuk golongan itu. Maka Nabi mengatakan, anta minhum, kau termasuk golongan itu. Sahabat lain melok sama Ukasyah. Ya, sahabat yang lain juga ikut-ikutan, ya Rasulullah, ud'ullaha li, ya Rasulullah, jadikan aku juga sebagai golongan itu. Namun Nabi SAW mengatakan, sabaqaka Ukasyah, kau sudah didahului sama Ukasyah bin Mihsan. Nah, itu para sahabat minta kepada Nabi untuk supaya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Nabi SAW wafat, ada nggak satu riwayat sahabat minta-minta kepada Nabi? Nggak ada. Kabeh sama. Semua sahabat Nabi SAW pasca wafatnya Nabi, tidak ada satupun yang datang ke kuburan Nabi minta-minta kepada Nabi sebagaimana dahulu ketika Nabi masih hidup. Tidak ada. Karena apa? Mereka tahu itu perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang meninggal tidak mampu untuk melakukan apa yang mereka inginkan, tidak mampu untuk melakukan doa-doa yang mereka panjatkan kepada orang yang meninggal tersebut. Wa amma ba'da mautihi fahasya wa kalla annahum sa'aluhu dzalika 'inda qabri. Ini sebagaimana tadi kita katakan, adapun setelah wafatnya Nabi, tidak pernah sekalipun mereka para sahabat minta-minta kepada Nabi di sisi kuburnya. Bal ankara salafus salih ala man qasada du'a Allah inda qabri fa kaifa bi du'aihi nafsi. Bahkan para salaf, mereka mengingkari kalau ada seseorang yang berdoa kepada Allah. Iya, berdoanya kepada Allah, tapi di sisi kuburnya Nabi SAW. Berdoanya kepada Allah, tapi doanya di mana? Di sisi kuburnya Nabi SAW. Dengan anggapan doa di sisi kuburnya Nabi itu mustajab. Itu diingkari oleh para salaf. Tidak ada riwayat menyebutkan bahwa berdoa di kuburan itu lebih mustajab daripada tempat-tempat yang lain, tidak ada. Ini meskipun bukan syirik, namun perantara menuju kesyirikan. Bagaimana lagi kalau doanya kepada Nabi SAW, lebih syirik lagi. Anak kira ini, wallahu ta'ala alam, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.